Saya kembali. Rasulullah itu pemegang otoritas syafaat. Cuma kadang kita keliru, Pak. Karena ada dua perintah. Yang pertama, kirimkan salam. Yang kedua, kirimkan sholawat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau mengirimkan salam, supaya kita diperhatikan langsung oleh Rasulullah. Tapi kalau mengirimkan sholawat, itu supaya terkoneksi untuk syafaatnya. Kan dua hal yang berbeda. Kalau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Kalau salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang disebut salam. Kalau ingin diperhatikan langsung oleh Rasulullah, maka kirimkan salam. Tapi jika ingin mendapatkan syafaatnya, kirimkan sholawat. Itu dua hal yang berbeda. Wal muhtaramat ikhwan fillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Imam Masjid Raya Damragen yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup beliau, sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan keberkahan. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Bupati beserta seluruh rombongan, Bapak Kapolsek, insyaallah, Bapak anggota DPD RI sempat hadir bersama kita, anggota DPR, seluruh pejabat pemerintah, Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Agama, dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, terkhusus lagi kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja semaksimal mungkin demi terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Wabil khusus lagi yang kami muliakan dan kami takzimi para guru-guru mulia kita, anak-anak kita beserta ibu-ibu yang sempat hadir. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan gelar, yang jelasnya semua insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendatangkan dan mendapatkan keberkahan, dan insyaallah kalau mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Dicampur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Oh, iya. Tadi saya tanya, bilang di sini pintar banyak bahasa Bugis, dan tidak apa-apa. Saya campur bahasa Indonesia bahasa Bugis. Bulan ini adalah bulan Rabiul Akhir. Ulama Bugis tidak pernah mengenal istilah maulid. Yang selalu disebutkan itu adalah maulud. Makanya orang Bugis mengatakan maulud. Karena peringatan maulid itu bukan peringatan waktu kelahiran, tapi peringatan untuk yang lahir. Kalau maulid itu waktu kelahiran.
Makanya peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Maka itu ada yang versi 9 Rabiul Awal, ada yang versi 12 Rabiul Awal. Itu peringatan Maulid, artinya memperingati waktu lahirnya Rasulullah. Rasulullah sendiri memperingati waktu lahirnya yang berkaitan dengan harinya. Itu lahir hari Senin. Makanya Rasulullah memperingati dengan berpuasa. Ulama hadis kita berbeda dengan ulama fikih dalam penetapan hadis ini. Ulama hadis mengatakan perintah di situ adalah perintah untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin. Ada ulama yang memahami bahwa perintah hadis ini adalah perintah berpuasa pada hari kelahiran. Itu kan dua hal yang berbeda. Karena kebetulan Rasulullah ditakdirkan oleh Allah lahir hari Senin, maka dia puasakan hari Senin. Seandainya Rasulullah, kita berandai-andai, seandainya beliau ditakdirkan lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Karena ketika beliau ditanya, kenapa berpuasa pada hari Senin? Jawaban beliau, karena saya dilahirkan pada hari Senin dan wahyu pertama itu diturunkan oleh Allah pada hari Senin. Jadi Rasulullah berpuasa karena hari kelahirannya. Makanya pertanyaannya, kita lahir hari apa? Kalau lahir hari Rabu, maka puasakan hari Rabu sebagai tanda kesyukuran hari kelahiran. Karena caranya Rasulullah mensyukuri nikmat Allah adalah puasa. Cuma kita orang Bugis kalau syukuran makan-makan. Jadi tapi itu tidak masalah. Makanya ulama kita mengatakan disunnahkan puasa pada hari kelahiran. Kalau hari Rabu, puasakan hari Rabu. Dan banyak sahabat Nabi dan para ulama itu puasa di hari kelahiran. Karena ternyata punya hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Makanya ada namanya ilmu hikmah. Kadang-kala orang bingung, kenapa ada ilmu hikmah, Ustaz? Ilmu ya ilmu, hikmah juga ilmu. Ternyata ulama kita membagi. Ada ilmu yang lahir dari ilmu dan tidak sedikit. Dalam satu hukum kadang ada 5 hikmahnya. Seperti kenapa daging babi itu diharamkan. Hikmahnya karena mengandung cacing pita. Hikmah itu tidak bisa merubah hukum. Nanti kalau misalnya ada kedokteran ahli bisa menemukan obat yang bisa membunuh cacing pita, tetap babi akan menjadi haram. Itu karena hanya salah satu hikmah dari keharaman. Ilmu hikmah ini disebut para ulama sebagai ilmu yang lahir dari ilmu. Saya kasih contoh, kenapa wanita kalau makan dilarang membuka bibir ketika mengunyah. Jadi komandre makunreye de nawadding nabuka sumpan na komakemai. Hanya ketika dia menyuap dia membuka mulutnya, tapi pada saat mengunyah itu harus kasih rapat. Karena kenapa? Ternyata itu salah satu caranya, hikmahnya itu wanita itu suaminya pengantin baru setiap malam. Kalau orang tahu itu betul. Artinya apa? Bibir atasnya perempuan itu terkoneksi dengan bibir bawah. Nah itu kalau sudah tidak paham lagi, saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Cuma sampai di situ saya bisa jelaskan. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kadangkala ada ikan di depan kita, kadang kita mengambil yang jauh. Desemali walimata malanandre. Kan itu dilarang. Hikmahnya, orang yang tidak melangkahi makanan itu rezekinya orang yang uruskan. Tapi kalau orang mengambil makanan yang jauh darinya, itu rezekinya tidak bisa dia dapatkan kecuali dia harus urusin. Itu hikmah, Pak. Kan ada orang makan itu seperti eskapator tangannya. Begini, itu kan itu. Itulah sehingga orang Bugis itu menggunakan baki supaya bisa diputar. Sebenarnya ilmu ini kan terbagi, Pak. Makanya ulama-ulama dulu kalau ilmu hikmah larangannya tidak pakai haram. Pasti istilah yang dia pakai adalah pamali. Larangan untuk ilmu hikmah itu disebut pamali.
larangan untuk ilmu fikih itu adalah haram. Jadi kalau ada istilah pamali, pasti itu ilmu hikmah. Tidak masuk ke hukum. Nah, ini penting saya luruskan dulu karena sudah mulai banyak sekarang yang menyalahkan itu. Ulama dulu kita itu hebat. Tidak pernah langsung menyalahkan. Saya menelusuri beberapa penjelasan ulama dan bertanya ke beberapa ulama sepuh yang masih saya bisa dapat. Itu luar biasa, Pak. Termasuk baca-baca. Orang Bugis itu kental dengan baca-baca, termasuk doa-doa yang bisa menyembuhkan tulang yang patah, itu bisa disambung kembali tanpa menggunakan obat medis. Itu ada. Tulang yang retak itu bisa dia sambung kembali hanya dengan menyiram air putih. Itu bisa. Ulama dulu melihat itu, tapi ulama kita mengatakan kalau saya ganti baca-bacanya, dikhawatirkan kalau baca-baca ini tidak jadi. Kan begitu. Nanti ulamanya disalahkan. Mengatakan, wah kalau Pak Kiai mengatakan ini salah, kasihlah kami doa yang bisa menyambung tulang tanpa membaca baca-baca kami. Takutnya kalau diajarkan tidak jadi. Sehingga untuk melanggengkan doa ini, karena doa itu diterima oleh Allah, maka dia Islamkan. Dia kasih basmalah di depannya, baru dia kasih akhirnya baraka doa la ilaha illallah kum fayakun. Sehingga itu menjadi Islam. Itu hebatnya ulama dulu. Jadi dia tidak mengganti, tapi dia membungkusnya, mengawali dengan basmalah, menutup dengan kalimat la baraka doa la ilaha illallah kum fayakun. Itu caranya mengislamkan baca-baca. Sehingga baca-baca yang dulu yang tidak pakai itu semua diisi dengan itu. Sehingga prosesnya islamisasi baca-baca dan juga budaya yang diislamkan. Itu pentingnya. Ulama dulu berdakwah begitu, pakai budaya. Dan itu tidak hilang. Cuma sekarang ada yang memotong itu. Nah, tapi tidak ada jadi sulbar, Pak. Cuma di kampung saya banyak. Kemudian kita kembali. Makanya puasakan hari kelahiran sekaligus puasa pada hari Senin. Kenapa? Siapa yang berpuasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Yang kedua, puasakan hari kelahiran. Kenapa? Karena sunnah hukumnya berpuasa pada hari kelahiran, sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu pesannya Ki Hamid Pasuruan. Jadi kalau mau terjaga, tidak kena kolesterol, asam urat, pakai ini. Salah satu amalan itu, Pak, untuk sehat. Puasakan hari kelahiran. Hanya ulama-ulama kita yang puasa di hari kelahiran itu jarang kena penyakit lain-lain. Itu hikmahnya. Cuma banyak orang tidak tahu hari apa dia lahir. Banyak, apalagi yang sudah lama orang tua kita itu banyak tidak tahu hari apa saya lahir ini. Cukup kalau tidak tahu, puasakan hari kelahiran Rasulullah, minta berkahnya. Karena nurnya terkoneksi dengan kita. Kemudian yang kedua, puasa hari Kamis itu kan juga sunnah. Ini puasa hari Kamis itu karena pahala dan doa ibadah itu di store. Sebenarnya sistem kerja malaikat ini sama aja dengan pejabat. Ada pejabat setiap 1 pekan itu melapor ke bupati misalnya. Ada juga laporan bulanan, ada laporan tahunan. Malaikat juga begitu. Setiap dalam 1 pekan itu melapor di hari Kamis. Makanya kalau kita berdoa, itu malaikat catat. Catatan ini nanti hari Kamis baru dilapor. Nah begitu. Makanya kalau orang hari Senin berdoa, itu belum dilapor, Pak. Itu baru dicatat. Nah banyak orang berdoa baru berubah. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat juga pusing. Iya. Kalau kita mau ambil analisa sederhananya, kenapa? Karena malaikat belum lapor, sudah minta 3, dan ini sudah berubah-ubah. Dari situlah ada kaulun Imam Syafi'i mengatakan ijabud doa arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari 40 malam berkesinambungan, jangan ganti doanya. Sama jika kalau ada anak kecil, setiap hari dia minta sepeda selama 40 hari.
belum sampai 40 hari kita akan belikan sepeda. Kecuali hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor-motor, hari Rabu minta es krim. Kita cuma belikan es krim supaya dia diam. Begitu juga seketika kita berdoa, jangan ganti doanya. Dari situlah ada ulama menganjurkan mengikuti imam selama 40 hari berjamaah, jangan terputus. Karena doanya imam tidak pernah berubah. Di situ kuncinya. Jadi kita pelajari saja, agama seperti itu Pak, gampang. Tidak susah. Cuma kadang ustaznya bikin susah. Iya, yang kedua kadang-kadang juga saya mengatakan agama itu Pak sebenarnya jalur masuk surga itu sangat mudah. Nabi itu sudah kasih kita jalur paling gampang. Cuma kadang ustaznya bikin takut-takut terus. Makanya mungkin saya salah satu penceramah dari sekian banyak penceramah itu selalu membuka jalur bahwa rahmat Allah itu besar. Kenapa Rasulullah disebut dengan rahmatan lil alamin, kemudian Allah disebut dengan Rabbul alamin. Itu dua hal yang berbeda Pak, tapi intinya sama. Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam, sedangkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah itu semua benda makhluk bersalawat kepadanya. Makanya sebenarnya tempat kita ini juga terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Itu terkoneksi. Kenapa? Tidak ada tempat tanah yang ditempati bangun masjid itu tidak terkoneksi langsung dengan Rasulullah, karena dalam satu risalah bahwasannya air yang dipakai memandikan Rasulullah itu kan air dari sumur Gars. Kalau ada yang naik umrah silahkan datang ke sumur Gars. Kalau di Madinah itu 20 rial itu naik mobil ke sana, ambil air sumur Gars, karena Rasulullah sebelum wafat itu punya wasiat. Nanti kalau saya meninggal, air yang kau gunakan untuk memandikan aku, ambil air dari sumur Gars. Nah, jadi bukan air Sam-Sam. Banyak di antara kita itu kalau meninggal dimandikan campur dengan air Sam-Sam. Rasulullah tidak. Dia minta air sumur Gars. Dan dimandikanlah Rasulullah ketika wafat dengan air sumur Gars. Dan airnya itu tidak jatuh ke tanah. Setiap disiramkan ke Rasulullah, itu air itu justru berputar naik ke atas. Dan itu tidak jatuh ke tanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Air itu naik ke langit. Nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, air itu turun mengikuti rintik-rintik hujan yang hujan di seluruh bumi. Dan di mana ada menetes air mandi Rasulullah satu tetes, maka di situ akan dibangun masjid satu. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu sudah terbangun masjid. Makanya masjid itu terkoneksi langsung. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat di rumah dengan di masjid sama saja, itu enggak. Kalau sholatnya sama-sama benar, tapi kalau koneksinya itu beda. Ini penting saya dulu nukan karena ada yang menganggap bahwa rumah dengan masjid sama. Ini yang anukan. Makanya kalau ada rezeki umrah atau haji, datanglah ke sumur Gars, ambil air walaupun hanya satu botol kecil. Nanti kalau ada yang meninggal, ambil air itu kemudian siramkan, campurkan dengan air yang dipakai memandikan jenazah. Itu bisa insya Allah ada keberkahannya untuk bisa mengambil syafaat Rasulullah. Itu berkahnya. Cuma agak susah. Kemarin yang kasih tahu saya itu yang salah satu jamaah bilang, Pak Ustaz, saya antri itu kurang lebih 3 jam baru bisa tembus mengambil. Itu agak berat. Cuma jamaah haji Indonesia kayaknya kurang ke sana. Karena banyak yang tidak tahu. Itu. Tuh, sumurnya itu disebut sumur Gars. Kemudian ini makanya kita adakan peringatan Maulud Nabi. Artinya orangnya yang kita peringati. Makanya Afrika itu bermaulid sampai 6 bulan. Tapi tidak ada istilah Rajab di sana. Kita ada Isra Miraj. Kalau dia tidak, maulid itu 6 bulan sampai bulan Rajab. Jadi diambil sampai bulan Sya'ban. Nanti Ramadan baru lepas. Itu luar biasanya mereka. Tapi kita ya peringatan maulid. Waktu 1 bulan ini pun sudah lewat Pak. Karena ini sudah Rabiul Akhir. Saya sebenarnya dihubungi panitia.
saya mengatakan, dalam hati saya mengatakan, sebenarnya biar saya tidak masuk di Sulawesi Barat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ilmu ulama kita ini jauh dari apa yang saya tahu. Ulama kita di sini, di Sulawesi Barat, itu punya sanad langsung. Para habaib itu punya sanad langsung. Dan masih banyak suriat-suriat para rasul di sini tinggal. Ulama-ulama kasyaf kita masih banyak. Cuma anak-anak kita belakangan ini kadangkala mau mengambil ilmu harus diambil yang sama yang viral-viral itu. Musibah juga itu, Pak. Iya. Saya kasih tahu anak-anakku yang belajar di tempat ini, ulama kita jaga yang ada di sini. Ambil berkahnya, makanya banyak orang itu datang ke sini hanya ngaji 1 minggu baru pergi. Kenapa? Hanya ingin menyambung sanad kemudian pergi. Supaya mereka punya guru tersambung ke sini. Ini saya harus kasih tahu. Sebenarnya kalau saya masuk ke sini ceramah Pak tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya ulama kita di sini. Jauh sekali. Ini saya harus istilahnya ini saya harus buka ini. Karena ulama kita itu punya sanad langsung. Makanya ulama kita yang ada di sini hargai betul. Saya sangat takzim. Saya sebenarnya tidak berani masuk ceramah di sini, Pak. Cuma karena panitia itu bolak-balik. Sebenarnya saya sudah close jadwal. Tapi panitia selalu berusaha, Pak Ustaz minta waktunya. Saya juga mau maaf. Kemarin minta untuk bikin video. Pak Ustaz bikin video bahwa akan berangkat ke sini. Sebenarnya itu saya tidak pernah lakukan. Baru sekali ini saya lakukan. Kenapa? Saya sebenarnya tidak mau kalau hal itu terlalu diinikan. Kita ngaji sederhana saja. Ya, jangan yang ulama saya kasih tahu itu yang kayu yang mengambang di laut itu tidak ada isinya, Pak. Yang berisi itu yang tenggelam. Sama di ustaz, yang viral-viral itu kadang tidak ada isinya. Kayak saya ini. Ya, yang diam-diam itu yang punya isi sebenarnya. Cuma kadang kita selalu melihat yang nampak itu. Karena kita pakai ukuran lahiriah, tidak pernah melihat dengan mata batin. Itu penting. Ini yang saya harus beritahukan langsung kepada anak-anakku. Jangan sampai nanti mau viral, nanti ulah orang-orang viral kayak saya ini, viral musibah juga, Pak. Saya tidak punya tim media itu. Sengaja dari dulu tidak. Ada yang beberapa yang minta. Yang ikut-ikut ke sini kan juga. Itu saya tidak pernah minta. Dan saya tidak punya tim. Akun-akun itu tidak. Saya tidak mau. Ada pesannya guru tak ya Jadul Muin Yusuf kali Sidendre. Yaitu cara mainak pasti sedekah. Ya kupura ni masih sedekah aja nomor rusuh. Itu kan begitu. Jadi jangan sampai ceramah diurus lagi kalau sudah itu jadi masalah. Jadi saya tidak pernah urus itu. Makanya kalau viral itu orang aja yang angkat. Sebenarnya saya tidak mau seperti itu. Tapi musibah, makanya saya bilang ini musibah. Kemudian saya lanjutkan. Kita memperingati kehadirannya Rasulullah di muka bumi. Kenapa? Karena satu-satunya orang dari semua nabi dan rasul yang dikasih otoritas untuk memiliki kewenangan ibadah itu cuma Rasulullah. Saya bisa pastikan dulu saya tidak paham ini, Pak. Nanti saya tanya ke beberapa ulama itu baru saya paham kenapa disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah itu begini. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan semua nabi-nabi itu perintahnya Allah perintahkan langsung untuk disampaikan kepada umatnya. Itu tidak ada otoritasnya. Jadi perintah Allah langsung ke umatnya melalui nabinya. Tapi untuk Rasulullah itu ada dua. Ada perintah Allah langsung kepada hambanya, ada perintah yang disandarkan ke Rasulullah. Itu tidak sandarnya ke Allah, padahal itu ke Allah sebenarnya. Tapi disandarkan ke Nabi. Makanya 2 tingkat. Sholat fardu 5 waktu ada sholat sunat. Sholat sunat inilah yang disandarkan ke Rasulullah. Puasa Ramadan wajib, itu perintah langsung. Tapi ada puasa sunnah, itu disandarkan ke Nabi. Kemudian haji, itu wajib, ada umrah sunnahnya. Jadi umrah ini disandarkan ke Nabi, makanya disebut sunnah.
Jadi itu hebatnya Rasulullah. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang punya sandaran ibadah, dan sandarannya inilah yang menjadi asbab syafaat nanti. Sedangkan untuk yang ke Allah itulah menjadi rahmat. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat langsung itu cuma Rasulullah. Karena sandaran ke situ tadi. Kenapa? Kita biasa tanya, kenapa bisa seperti itu? Itu karena Rasulullah yang meminta. Bahkan ada 22 doanya Rasulullah, cuma satu yang tidak diijabah oleh Allah. Allah memang minta, "Intu ini ya Rasulullah, saya tidak terima." Ditolak. Ada 22 itu, 21 diterima, Pak. Apa doanya? Dia minta, "Ya Allah, pendekkan umurnya umat. Jangan panjang." Nabi Daud itu 900 tahun lebih, 930. Ada umatnya yang tembus sampai 1000 tahun. Rasulullah tidak minta itu. Yang dia minta, likulli sain hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun. Kenapa? Nabi sudah hitung. Kalau dia berdosa, tidak lama berdosa. Itu sudah hitungannya. Kalau orang 1000 tahun umurnya Pak main judi, minimal 900 tahun main judi. Iya, betul. Jadi kalau Rasulullah hitung-hitung, kalau umatku dia melakukan dosa, itu tidak lama. Makanya hisabnya juga tidak lama. Itu juga peluangnya, dia meminta bonus. Makanya dia katakan, "Ya Allah, ketika umatku melakukan kebaikan, maka lipat gandakan. Tapi ketika dia melakukan dosa, cukup satu yang kau tulis, itu pun kalau dia tidak bertobat." Dan itu dikabulkan, Pak. Makanya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika kau melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi ketika dosa, itu cuma satu. Dan ketika kau bertaubat, dirubah menjadi kebaikan. Itu hadiahnya itu luar biasa, Pak. Makanya ulama dulu itu tidak pernah memvonis orang masuk neraka kalau berdosa. Dia paling mengatakan, "Taubat, maka baru sholat." Kenapa? Dia sudah hitung. Kalau satu kali berbuat kebaikan, satu kali kau berdosa, kan masih ada bonusmu 9. Kalau hitung-hitung, toh kan begitu. Kan 10 kalau kebaikan. Tapi jangan jadikan ini supaya kita melakukan dosa. Wah, parah itu. Ini hanya jalur supaya kita betul-betul bahwa Rasulullah memang adalah rahmat untuk kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi Nabi itu sudah minta lipat gandakan. Bahkan ada pahala yang tidak terbatas. Nanti kiamat baru berhenti itu. Seperti membangun masjid. Itu kan amal jariah. Mengalirkan air seperti sumur bor yang dipakai orang. Jadi selama masjid ini kalau ada batu tak menempel di sini, ada semen, ada pasir, maka itu jalan terus pahalanya. Dari situlah Nabi pukul rata, "Man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, pasti dibangunkan istana di dalam surga. Orang tidak sholat, Pak, tetap ada rumahnya di surga. Kalau ada orang di sini dekat masjid sini, rajin nyumbang ke masjid tapi tidak sholat, tetap dibangunkan istana. Karena itu sudah dijanji, cuma dia tidak masuk. Iyalah, dijanji aja dibuatkan itu kan. Jangan langsung mengatakan, "Wah, biar kalau sudah menyumbang sudah masuk surga." Enggak, cuma janjinya kalau bangun masjid dibangunkan istana di sana. Nabi tidak katakan dijamin masuk surga, enggak. Makanya lihat ujungnya hadis. Sama itu yang saya sampaikan, Pak, beberapa kali saya sampaikan. Sogok menyogok itu tidak berdosa. Saya sudah cari dalil, tidak temukan. Bahwa orang yang disogok dan menyogok itu berdosa, tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan orang yang disogok dan menyogok berdosa, saya itu pasang badan. Tidak ada hadisnya saya dapat. Saya punya kitab itu, kitab ensiklopedia hadis Nabi. Kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya, saya tidak temukan. Yang ada hadisnya itu ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok, keduanya masuk neraka. Itu aja. Tidak berdosa itu, Pak. Cuma masuk neraka. Iya. Kenapa hadis itu pakai neraka? Karena orang yang berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dia di ultimatum itu bukan pakai dosa, di situ pakai neraka supaya mereka memang menghindari. Iya, kalau orang berdosa kan bisa bertobat, sholat sunat tobat selesai. Tapi kalau ujungnya langsung disebut neraka itu langsung punya kapling. Kan begitu. Makanya kita harus lihat juga konteksnya, Pak. Makanya saya tuh
Kalau mengatakan berdosa Pak Ustaz orang sogok menjogok, enggak berdosa, cuma masuk neraka. Itu. Tapi tidak ada di sini deh. Caleg-caleg itu Pak mestinya juga bagi-bagi sedekah. Iya, bersedekahlah. Tapi jangan menyogok. Itu beda. Agama membolehkan sedekah, tapi melarang sogok menyogok. Sama-sama pemberian. Cuma kalau satu pakai ultimatum, berarti itu sudah sogok. Tapi kalau satu tidak pakai ultimatum, hanya minta didoakan. Mestinya hari Jumat itu cari orang miskin di kampung kita 7 orang, sedekahi dia. Kemudian minta dia mendoakan kita. Beritahu saja, ini sedikit ada rezeki saya berikan kepada kita. Aku mohon didoakan karena saya punya hajat. Itu aja. Itu bukan sogokan, itu sunnah. Cuma masalahnya kalau bawakan sembako baru bikin gambar, baru bawa. Pak, ini sembako, ini nomor saya. Coblos nanti. Oh, itu sogok itu, Pak. Jadi masalah itu. Bukankah ada orang yang datang kepada Rasulullah karena sudah puluhan tahun sudahnya menikah, itu tidak punya keturunan, sehingga dia minta nasihat kepada Rasulullah, apa yang kami harus lakukan supaya bisa dapat keturunan? Agar Nabi minta, carilah 7 orang miskin di hari Jumat kau sedekahi, dan mintalah dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Itu wasiat Rasulullah. Dan itu bisa menembus pintu langit. Makanya caleg-caleg itu cari orang miskin, Pak. Tahu kasiasi tasapa, aja na tahu perri. Ya, si salah. Ya kau tahu kasiasi dia memang toga gagagana. Ya kau tahu perri ang kamotoro na melo imang oto. Ayo tu makai ka. Ina tu 5 kibo surat katarang kurang mampu. Penuh kantor desa. Mak bulawa lo terima bantuan. Oh itu semua itu. Tahu perri ni itu 5 dareking. Tidak ada di sini di. Alhamdulillah. Jangan tersinggung ibu. Iya. Iya, si salah tahu pergi si batau kasih sih. Ya kau tahu pergi tahu madareke ni itu. Mega gagana tapi toli merasa miskin. Iya, bahkan ada orang lebih miskin di bawahnya tapi dia merasa lebih miskin. Tahu pergi itu. Dia natu dia apa aja madareke. Enggak berhenti itu setiap hari mengeluh. Itu tahu pergi itu. Dia tahu nak perlu ya lek bantuan si tongan atau mak itu. Tak perlu. Makanya kalau di campur lagi yang ini cari saja orang miskin. Banyak itu yang tidak minta-minta. Tapi betul-betul sangat susah kehidupannya kita lihat. Bantu dia. Karena doanya itu bisa menembus pintu langit. Itu. Hanya orang-orang kadang datang itu. Jadi punyalah amalan khusus. Karena sedekah itu Pak ada tingkatannya. Saya dulu ngaji tasawuf. Itu sedekah ada 5 tingkatannya. Ada hadis itu, dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Oh, kadang orang sedekah lewat celengan, isi celengan, baru berdoa sembuh. Ulama saya beritahu saya, oh bukan itu nak. Kalau punya penyakit, dokter sudah angkat tangan, ada sedekah yang bisa langsung itu. Bagaimana caranya? Itu sedekah tingkatan pertama. Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Itu. Itu agak berat. Betul, Pak. Kasih PIN ATM. Oh, itu luar biasa. Kenapa? Orang kayanya Mesir itu yang bendahara membantu Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ketika dapat waktunya mau pembelian penyaluran beasiswa, itu dia cuma serahkan kunci peti besi tempat uangnya. Dia cuma mengatakan ini tempat uang saya, ini kuncinya. Silahkan ambil, kalau kurang melapor. Kalau ada sisanya simpan saja di situ. Dan apa yang terjadi Pak? Menurut informasi yang saya dapatkan oleh ulama kita mengatakan, ketika sudah diambil 2 hari, 3 hari dia buka, itu justru kotak tempat uangnya itu selalu penuh. Padahal itu sudah diambil. Kan ada rezeki itu yang tidak melalui wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu. Ada itu. Makanya ada jalur khusus. Cuma kadang kita tidak bisa Pak. Karena bilang, bagaimana kalau ngambil semua? Wah. Nah, itu yang jadi masalah. Ini yang agak berat ini. Kemudian tingkatan yang kedua, sedekahnya jangan tahu berapa yang kita sedekahkan.
Ya kau lalui celengannya, ambil uang, jangan lihat uang berapa, masukkan. Tutup mata. Itu hadis qudsi lagi. Allah mengatakan, nigi-nigi ataku malengak dena bilangan ngak na lengae, de to bilangan ngupare wakangi. Itu janji Allah. Nah, kalau kita kadang ditarik uang 100 didorong lagi masuk. Nah, segi salah jepu. Jadi masalah juga itu. Itu kuncinya. Kan sebenarnya ada ulama mengatakan yang banyak itu berapa? Kalau 10.000 itu tidak banyak, karena ada 20.000. Kalau 50.000 itu tidak banyak, karena ada 100.000. Tapi yang banyak itu ketika kau sudah tidak tahu. Sama dengan zikir, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kalau kau baca 10.000, kan masih ada 20.000 di atasnya. Tapi ketika kau baca dan kau tidak tahu jumlahnya, maka itulah yang banyak. Nanti Allah yang menghitung. Itu kalau kita pakai pendekatan tasawufnya. Tapi kalau pendekatan fikihnya sesuai dengan ritmenya. Kalau wirid ya ada jumlahnya. Ini kalau saya buka aja tuh yang kita pakai yang mana saja. Kalau mau belajar tasawuf ya tasawufnya pasti agak berat karena dia berkaitan dengan tidak pakai logika. Nah itu kalau tasawuf. Tapi kalau fikih pasti ke logika. Pakai fikih akal. Makanya anak-anakku belajar di sini itu luar biasa. Anda pelajari ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Yang dibahas itu tentang halal haram. Rukun-rukunnya ibadah. Kalau naik satu tingkat, itu ada namanya kajian iman. Itu ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu ilmunya disebut teologi. Kalau tadi fikih, kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Itu mazhabnya, ada Syafi'i, ada Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat di atasnya, namanya kajian ihsan. Ihsan itu sebenarnya tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha dan juga bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Karena dia berkaitan dengan kalbu. Makanya kalau sholatnya mau sah, belajar sama ahli fikih. Karena itu yang tahu halal, haram dan tata cara sholatnya. Tapi kalau sholatnya mau khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tanya ahli kalbu. Sama aja dokter. Kalau jantungmu bermasalah, datang ke ahli jantung. Jangan ke ahli kulit. Tidak ketemu itu. Sholat ketika mau khusyuk, jangan tanya ulama fikih. Tanya ulama tasawuf. Bagaimana cara mengenal Allah. Masing-masing ada ranahnya, Pak. Cuma kadang orang sekarang selalu mencampur. Pokoknya agama ini cuma satu. Sempurna sudah. Baru dia belajar fikih, baru mau khusyuk. Makanya dia Allahu Akbar. Tidak bisa. Bagaimanapun caranya Allahu Akbar. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia pakai gerakan untuk mau khusyuk. Itu tidak bisa. Yang mengingat itu kan di sini. Bahkan saya pernah dikasih tahu. Nah, kalau kau cari Allah, itu pasti kau capek. Kan kuncinya ada di situ. Kalau kau sholat, kemudian kau cari Allah, pasti kau capek. Caranya tidak capek, gampang. Kau yakin dilihat oleh Allah. Selesai. Itu aja. Makanya katakan orang bertakwa itu bukan orang yang selalu mengingat Allah, karena pasti lalai. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu aja. Makanya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Itu kan yang pertama. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa, yakin saja fa innahu yaraka. Dia melihat aku. Selesai. Dia melihat aku takbir, dia melihat aku ruku, dia melihat aku sujud. Selesai. Itu yang paling gampang. Kita berjalan, Allah melihat aku berjalan. Selesai. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Bahkan wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dari situlah ulama mengatakan, jangan kau cari, tapi yakini bahwa dia melihat engkau. Sudah selesai. Itu aja. Sama kalau ada CCTV toh, dia melihat kita. Karena pandangan Allah tidak pernah luput. Itu aja. Kalau mau naik ke atas itu yang capek. Allah. Lama jalan. Orang sudah baca Fatihah dia masih sibuk. Allah. Itu susah. Inilah yang banyak. Anak-anak ribut di belakang marah-marah. Katanya tidak khusyuk. Padahal anak-anak tidak ribut, tidak khusyuk juga. Itu iya. Jadi masalah juga itu.
cuma dijadikan alasan, itu kan itu. Tapi tidak ada di sini. Ada. Kemudian saya kembali. Rasulullah itu pemegang otoritas syafaat. Cuma kadang kita keliru, Pak, karena ada dua perintah. Yang pertama, kirimkan salam. Yang kedua, kirimkan sholawat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau mengirimkan salam supaya kita diperhatikan langsung oleh Rasulullah. Tapi kalau mengirimkan sholawat itu supaya terkoneksi untuk syafaatnya. Kan dua hal yang berbeda. Kalau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Kalau salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang disebut salam. Kalau ingin diperhatikan langsung oleh Rasulullah, maka kirimkan salam. Tapi jika ingin mendapatkan syafaatnya, kirimkan sholawat. Itu dua hal yang berbeda. Makanya ulama mengatakan, koneksikan dirimu dulu sebelum kau bersalawat. Makanya selalu pencara mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Tidak pernah terbalik ya. Mari kita mengirimkan sholawat dan salam. Jadi sebelum kita bersolawat, salami dulu Rasulullah. Kenapa? Supaya terkoneksi. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku menjawabnya. Dari situ ulama tasawuf mengatakan, ketika mengirimkan salam kepada Rasulullah, kasih jeda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tunduk. Biarkan Rasulullah menjawab, baru kita melanjutkan kembali. Setelah itu baru kau kirimkan sholawat. Ini kuncinya, Pak. Salam itu koneksi langsung. Sholawat itu pakai perantara malaikat. Makanya kan ada malaikat yang diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah. Tapi ada satu malam, angka Cidiweni itu tidak pakai perantara. Malaikat tidak difungsikan ketika orang bersalawat kepada Rasulullah itu setiap malam Jumat. Jadi yang kau angkat tahu masalah waktu nabi takawani Jumai itu tidak pakai perantara malaikat karena Rasulullah mengatakan saya langsung mendengarnya. Itu hebatnya Pak. Makanya Rasulullah menjanjikan siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali setiap malam Jumat maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu karena malam Jumat itu istimewa. Jadi kalau mau dapat syafaat, sebenarnya syafaat itu ada beberapa, Pak. Yang pertama mimpi ketemu Rasulullah. Kalau mau dapat syafaat. Cuma ini orang mengatakan agak berat. Guru saya, mursyid saya mengatakan, nah mimpi ketemu Rasulullah. Kalau ada orang sudah 40 tahun umurnya, nah belum pernah sekali mimpi ketemu Rasulullah, itu rugi betul dia. Saya tanyakan, wah bukan persoalan ruginya Pak Kiai, tapi persoalan bisakah atau tidak. Dia mengatakan kesalahannya bukan pada bisa atau tidak. Kesalahannya dia tidak pernah memintanya. Karena tidak mungkin Rasulullah tidak mendatangi kalau dia minta. Makanya sebelum tidur itu berwudu sempurna. Baru baring sebagaimana caranya Rasulullah baring. Baru kirimkan salam kepada Rasulullah. Dan salawat. Kemudian minta dia datang. Ya Rasulullah aku rindu kepadamu. Datanglah engkau dalam mimpiku, temui aku ya Rasulullah. Aku ingin melihat wajahmu secara langsung. Nabi kalau diminta Pak, 40 hari kata ulama, insya Allah itu bisa tembus. Tapi kalau kau tidak minta, 30 tahun tidak bisa. Sama aja Pak Bupati, kalau kau tidak undang, tidak datang. Perlu bilang, kenapa tidak datang? Kenapa tidak datang? Nah, kau tidak panggil. Kan begitu. Paling tidak kalau kau sudah panggil, dia panggil tapi dia tidak datang. Ada asistennya dia bawa, ada pejabat yang dia bawa. Dari pejabatnya itu bisa terkoneksi. Dari situlah biasanya orang meminta mimpi ketemu Rasulullah. Cuma dia melihat wajah seorang ulama. Maka suruh datangi ulama itu, minta ijazah supaya bisa mimpi ketemu Rasulullah. Begitu caranya. Sama di Pak Bupati yang dia utus ke sini. Maka kalau mau ketemu Pak Bupati, tanya yang disuruh datang ke sini. Kan begitu.
Ini saya kasih tahu jalurnya Pak. Padahal ulama kita di sini banyak tahu. Iya. Jadi kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, kadang Nabi itu memperlihatkan hal yang lain. Allah bilang, oh dari jalur sini nanti ketemunya baru bisa koneksi. Ada orang mimpi ketemu ulama ini, mimpi ketemu ulama ini. Kalau begitu, datangi orang itu, minta amalannya supaya dia bisa, kita bisa juga terkoneksi. Nah, itu kuncinya. Ini anak-anakku yang di sini, saya ini Pak, alhamdulillah umur sudah 40. Saya lahir Desember 83, 1983. Jadi pas umur saya tahun ini 40. Ini kan tahun 2023. Jadi kita sebenarnya di ulama-ulama kita dulu itu aja yang diajarkan. Jangan mengatakan tidak bisa, tidak. Kau minta memang. Kalau kau tidak minta, jangan menyesal kalau dia tidak datang. Nah, itu makanya kalau mau tidur berwudu, kemudian kita meminta salami Rasulullah, kirimkan salam kepada Rasulullah, kirimkan salawat, setelah itu minta dia datang. Insya Allah Rasulullah akan mendatangi kita karena dia mendengarkan langsung. Ketika kita salami, dia dengarkan langsung dan dia menjawabnya. Itu pasti dia akan datang ke kita. Ini yang untuk anak-anakku, kalau cepat bisa melakukan itu secepat mungkin itu bisa Pak. Ulama kita mengatakan, tapi ada jalur yang kedua. Saya dikasih tahu cuma agak berat. Kalau mau mimpi ketemu Rasulullah, biar tidak kirim salawat, ada. Jangan marah selama 40 hari. Iya. Aja tamacai, aja tamasusah, patapulo sona, patapulo wanina. Ini agak berat. Ia mega tahu Pak, patapulo, patapulo macai seso. Kenapa? Orang yang bisa menjaga emosinya itu akan berdering telinga kanannya, berdengung itu. Dan orang yang dengung telinga kanannya itu disebutkan di Malakul A'la itu namanya secara khusus. Sehingga para malaikat bertasbih dan tembus ke telinganya. Dari situlah kita dilarang menutup telinga ketika telinga kanan berdengung. Kadang kita kalau berdengung telinga kanan sudah ditiup, berkusi begini. Oh itu jadi masalah. Karena tidak paham itu. Itu orang berdengung itu sudah disebut dengan tasbihnya para malaikat. Nabi sebut nama kita langsung di hadapan para malaikat. Itu istimewa itu Pak. Dan di situ kita bisa berdoa. Karena di situ doa bisa mustajabah betul. Nah, bersalawat kepada Nabi kemudian minta syafaat. Kemudian kalau tidak bisa, berat Ustaz mimpi ketemu Rasulullah, itu berat. Jalur yang kedua bisa kita tempuh, baca sahadatnya ruh. Maka itu pandita atas sahadat pamulangi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada yang menambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba' wa rasulah. Itu 3 kali atau 7 kali, itu hadis sahih. Rasulullah mewasiatkan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir dan dia akan bergandengan tangan denganku masuk ke dalam surga. Surga itu. Makanya itu kuncinya. Baca aja itu kalau sudah sholat 3 kali atau 7 kali. Kalau masih tidak bisa, masih ada. Siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar? Hafal Al-Kautsar? Kalau tidak hafal, Inna Atayna. Kadang ada orang tidak tahu kalau bilang Al-Kautsar. Kalau bilang Inna Atayna, oh iya saya hafal itu Ustaz. Oh iya. Surah Al-Kautsar adalah surah yang diturunkan untuk menenangkan kalbunya Rasulullah ketika anak laki-lakinya bernama Ibrahim wafat, maka Allah turunkan surah ini untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Termasuk ulama kita mengatakan apapun yang bergejolak ketika dibacakan ini pasti diam. Makanya ibu-ibu kalau mau goreng telur itu dari dulu sudah dipakai. Kalau mau goreng telur dan itu berletus minyaknya, cukup baca itu pasti tenang. Ombak yang besar itu ketika dibacakan itu pasti tenang Pak. Saya sering naik pesawat, itu kalau cuaca jelek, kita tempelkan tangan, itu dibaca kemudian ditempelkan tangan, minta berkahnya itu tenang itu. Anak-anak menangis tengah malam, cukup itu yang dibacakan, diletakkan di dadanya atau di ubung-ubungnya. Itu luar biasa Pak. Surah Al-Kautsar ini memang luar biasa. Sampai-sampai ibu-ibu sebenarnya itu paling hafal itu. Karena paling sering dipakai, cuci daging, cuci ikan, semua yang bisa mendatangkan bau amis, kalau dicuci dengan air terakhirnya membacakan surah Al-Kautsar, itu tidak bau amis. Yana tu nasa ngogi, maka dia bisa isara. Dari situ, itu membaca surah Al-Kautsar itu, hilang baunya itu.
Makanan yang tidak masak, menasuki nadena manasu, mamata nandreta. Selama periuknya masih panas, tidak usah nyalakan kompor. Ambil saja garam, bacakan surah Al-Kautsar, letakkan di atas penutupnya. Kalau periuk itu sudah dingin, maka makanan yang ada di dalamnya itu masak. Itu berkahnya itu. Makanya orang dulu itu banyak dia pakai. Cuma saya tidak bongkar. Bahaya Pak kalau dibongkar itu. Nanti Al-Kautsar saja yang dipakai. Waduh jadi masalah itu. Iya. Itu surah yang sangat pendek. Rasul mengatakan siapa yang menghafalnya dan mencintainya, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Tapi untung surah Al-Kautsar Pak. Seandainya Al-Baqarah setengah mati. Menghafal. Itu saking mudahnya itu yang saya bilang. Tadi saya mengatakan otoritasnya Rasulullah ini sangat mudah itu. Kemudian, apalagi permintaannya Rasulullah. Ini yang dia mengatakan semua amalan nabi-nabi terdahulu kumpulkan dan berikan untuk umatku karena umurnya pendek. Maka dikasihlah. Ada puasa putih kan? Ayyamul Bid namanya. Itu puasa putih. Itu bukan puasanya Rasulullah sebenarnya. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dilemparkan ke bumi, dia puasa 3 hari. Hari pertama dia puasa sepertiga badannya putih. Hari kedua 2/3 badannya putih. Hari ketiga seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Itu 13, 14, 15 ompono ulangi. Pakai hitungan kalender Hijriah. Itu Rasulullah mengatakan siapa yang puasa pada 3 hari setiap bulannya. Sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu berkahnya. Nah, makanya ini kan puasanya Nabi Adam. Kemudian ada satu Nabi Pak. Namanya Sam'un. Nabi Sam'un itu. 1000 tahun dia berjihad. 1000 tahun dia berjihad. Kalau siang dia puasa sunnah. Kalau malam sholat tahajud. Tapi berperang sendiri menggunakan rahang unta. Dia mengatakan rahang keledai. Jutaan orang kafir dia bunuh. Sendiriannya berperang tidak ada pengikutnya. Tapi dia 1000 tahun berjihad. Siangnya dia puasa sunnah. Malamnya dia tahajud sampai pagi. Itu yang dilakukan terus. Namanya Nabi Sam'un. Orang barat menyebutnya Samson. Kan ada filmnya itu. Samson, itu sebenarnya Sam'un. Nabi itu. Nabi takjub dengan itu. Apa yang dia minta? Ya Allah, bisa ke umatku mendapatkan hadiah yang melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Dan Allah kabulkan. Dari situlah ada namanya malam Lailatul Qadar. Itu kuncinya Pak. Jadi Nabi itu sudah dikasih kumpulan ibadah. Makanya ada beberapa sholat sunat. Ada beberapa. Itu kalau diamalkan itu luar biasa. Karena umur kita kan pendek. Nah, amalkan itu. Perbanyak ibadah. Bahkan Nabi kan minta. Haji diperintahkan kepada Nabi-Nabi sebelum. Nabi Ibrahim diperintahkan. Nabi minta. Kalau haji 1 kali di 1 tahun. Nah sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu jauh daripada di masjid kita di sini. Tidak bisa sama. Nabi minta. Kalau haji ya Allah. Berarti 1 kali saja dia berangkat 1 tahun. Kasih kesempatan umatku bisa berangkat kapanpun. Tanpa melalui haji itu. Maka diberikanlah dia pahala ibadah umrah. Makanya umrah disebut sunnah, hajinya itu wajib. Itu karena hadiah pahalanya yang ditunggu Rasulullah. Ini makanya saya bilang kalau kita tidak ambil itu kelewatan betul. Yang punya uang Pak, silahkan berangkat umrah kalau tidak bisa berangkat haji. Kalau Sidrap itu mendaftar haji umum, sekarang dia daftar itu 38 tahun baru bisa berangkat. Jadi kalau anak TK didaftar, nanti S2 baru bisa berangkat. Iya. Itu kalau mengikuti jadwal itu. Iya. Jadi makanya umrah saja. Tapi yang sering berangkat umrah, kurang-kurangi. Biar 1 kali saja 1 tahun. Tidak usah bolak-balik setiap bulan berangkat. Jangan. Yang banyak uangnya, jangan selalu pakai naik umrah kalau sudah berangkat. Umrahkan orang. Kalau tidak mengumrahkan orang, ada kuncinya. Bangun pondok-pondok khusus yang bisa untuk tahfizul Quran dan baca kitab. Itu pahalanya tidak terputus sampai yaumil kiamah. Tapi kalau naik umrah, kalau umrahnya diterima alhamdulillah, kalau tidak angkat tangan. Apalagi umrah sekarang banyak yang selfie-selfie. Tawaf baru selfie. Kita tawaf dulu deh. Tolong di like dan share. Itu jadi masalah. Tawaf itu kan sholat sunatul masjid. Kalau di Makkah, di Masjidil Haram tidak ada sholat sunatul masjid, yang ada tawaf. Kenapa 7 putaran? Karena 7 anggota sujud, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Sa'i juga 7.
Kenapa 7 itu koneksi semua? Langit 7 lapis, tanah 7 susun, tawaf itu 7 putaran, sa'i 7 putaran, 7 hari kelahiran suruh akikah, 7 tahun itu suruh sholat. Itu koneksi semua. 14 tahun kemudian tambah 7 lagi 21 suruh menikah. Kalau dia tidak menikah sampai 28, nanti 29 itu sampai 38 baru bisa menikah. Hanya kalau ada orang tidak menikah sampai umur 28, nanti 30 lebih baru mau menikah. Nanti mendekati 40 baru mau menikah. Makanya yang sudah menikah itu di umur 40 mau menikah lagi tuh. Jadi jangan heran Bu kalau suaminya 40 mau menikah lagi, itu memang muncul lagi tuh. Nah, itu. Ini saya kasih tahu ibu-ibu ya, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas. Sekarang ada pencuri suami. Iya. Iya, Megan itu pengalakai makokoan. Utamanya rojanda TikTok enggak ada. Iya, yang selalu goyang-goyang begini. Aku pengen dimanja. Itu yang bahaya itu. Masuk ke dalam kamar, pakai celana pendek, pakai baju pendek, baru mutar-mutar, goyang-goyang kayak ular. Itu yang bahaya. Itu yang bikin error otaknya laki-laki. Hanya jaga baik-baik suami kita. Ada doanya itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Insya Allah Rasulullah mengajarkan. Baca 7 kali supaya keluargamu aman. Itu aja. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Hafal ya? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Itu pendek sekali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, saya yang kasih tahu begini. Jalur masuk surga itu kan ada syafaat. Syafaat itu terbagi. Ada syafaat karena Al-Quran. Ada syafaat karena Rasulullah. Rasulullah pun terbagi. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Ada syafaat dari anak perempuan. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Oh, itu syafaat. Nah, makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Karena mursyid saya kasih tahu, nak nanti kalau sudah menikah bikin anak perempuan dulu 2 atau 3, baru bikin anak laki-laki. Anak perempuan pertama, anak kedua perempuan, alhamdulillah. Saya bilang, oh ini benar juga kata ulama. Cuma dulu saya tanyakan, bagaimana caranya? Dia bilang, kunci anak itu cuma di napas. Itu ilmu hikmah, Pak. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan dan itu tinggal, insya Allah itu akan menjadi laki-laki. Kalau kiri itu perempuan. Itu ilmunya. Ada juga bilang naik kiri ke kanan, naik kanan ke kiri. Bukan, napas. Itu saya sudah kasih tahu. Ya, ya, saya dapat ilmu itu dulu di Aceh Pak, di Biren. Pegurut tak, saya dikasih langsung. Sampai-sampai ada beberapa ilmu itu saya tidak terapkan karena agak susah. Mereji Pak. Sama di kitab Imamul Ghazali itu kan, kalau mau melahirkan anak alim atau ulama, bahkan bisa sekelas wali, itu ada waktunya. Di bulan Ramadan, pas selesai buka puasa, sebelum makan apa-apa, setelah minum, berhubungan. Ketika istrimu hamil, anakmu bisa menjadi seorang ulama. Itu pesannya Imamul Ghazali. Dalam kitab Hiya. Bukan pesan saya, itu hanya saya teruskan. Kemarin ada yang komen di Facebook itu saya lihat, Pak Ustaz, bagaimana caranya ini? Kenapa bisa Ustaz bilang begitu? Bagaimana caranya kita mau sholat maghrib? Ya terserah kamu. Saya cuma sampaikan pendapat ulama. Makanya saya itu ceramah Pak tidak pernah sampaikan pendapat pribadi. Kenapa? Kalau orang protes saya bilang protes ulamanya. Jangan protes saya karena saya itu hanya menyampaikan yang disampaikan ulama. Kau mau sepakat atau tidak sepakat bukan urusan saya. Makanya saya ini hutaba bukan ulama. Ulama itu Imamul Ghazali. Kalau saya hutaba itu penyampai. Saya ini cuma televisi Pak. Ya, kalau ngomong Syafi'i begini, saya sampaikan ini pendapat Syafi'i. Ngomong Imam Malik begini, saya sampaikan ini pendapat Imam Malik. Nanti kalau diprotes dari kemudian sama malaikat, kenapa bilang begitu? Saya bilang, itu Imam Syafi'i bilang, pergi tanya Imam Syafi'i sana, jangan tanya saya. Itu aman saya itu Pak. Iya. Kalau saya keluarkan pendapat, menurut saya, oh pasti disuruh tuh duduk di sini dulu, kemudian diadili dulu. Jangan dulu langsung masuk, kau harus diadili. Makanya masuk surga itu bisa melalui syafaat para ulama. Makanya saya itu bertengger di mana? Bertawassul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena dia adalah wali Allah. Kalau nanti kelompoknya Hadratus Syekh dipanggil, bisa ikut situ nebeng. Ada yang dari Sulawesi Barat sini, yang di Campalajiang ini, kita bertengger ke ulama kita. Ada Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapiau, itu wali Allah yang sangat masyhur. Dan itu diakui hampir seluruh dunia.
Kenapa? Karena dia punya makam yang sangat tinggi. Guru tak itu bertengger ke situ, bertawassul ke situ, karena ada jalurnya ke situ. Karena kalau kita mau masuk surga pakai amal kita, oh tidak bisa Pak, sholatnya cuma 5 menit, itu pun kejeli-jeli kepalanya bagi Allah. Bagaimana? Sholat 5 menit, gosipnya setengah jam, bangkru itu 25 menit Pak. Tidak bisa. Ya, makanya ulama dari dulu selalu bertawassul, menyambung ke sini jambung. Kenapa? Sama di listrik. Karena kita tidak punya listrik sendiri, gandengkan sama listrik yang ada, tempel ke situ, cantol di situ supaya kita bisa terkoneksi. Karena ada orang masuk surga itu karena syafaat para ulama. Maka ziarahilah dan datangilah semua ulama yang kita kenal, karena boleh jadi di antara mereka ada salah satu yang menggandeng tanganmu masuk ke dalam surga. Itu wasiat Suryat Datuk Kalampayang ketika saya berziarah dengan beliau. Dia wasiatkan, anakku, dimanapun kau berada, kalau ada makam para ulama atau ulama itu masih hidup, datangi dia, minta dia mendoakan kamu, karena tidak tahu, boleh jadi salah satu di antara mereka ada yang menggandeng tanganmu kala untuk masuk ke dalam surga. Oh, itu luar biasa Pak. Saya itu enggak, kalau masuk ke ini, oh ini ada ulama, sini ada makam, saya singgah. Cuma kadang kita keliru kalau ke makam, kita bertawassut, minta langsung, jangan. Doakan ulama itu, setelah itu berdoa, ya Allah, berikan aku keberkahan, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Jangan bilang, oh penganu, angka kak menyeng japo mu puri Pak Butih ya, aja mukti ina, aja mula sei japo ne monri ya, nun ya, oh, naperkenalkan semua. Bukan begitu Pak, bukan. Datangi, doakan, baru minta kepada Allah keberkahan. Dalilnya mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ bukan siratal Nabi, bukan siratal Rasul, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Guru Kiai Muhammad Tahir Iman Latif diberikan nikmat karamah. Itu yang kita minta. Berikan aku, anak-anakku dan keturunanku. Jangan bilang anakku, anak terlalu pendek, nanti cucunya nakal. Makanya kalau berdoa pakai doanya para nabi, anak-anak dan keturunanku. Nah, itu dapat semua ke bawah. Nah, ini, anak-anakku saya ajarkan ini. Karena banyak orang tua kita dulu salah. Sudah kasih menikah anaknya, datang ke kuburan, langsung teriak, menantu barumu, lihat ibu mukanya, jangan bikin sakit ya, jangan kasih jati kalau naik motor, waduh, tuh nenek-nenek jangan bisa begitu. Padahal kita disuruh siara untuk mengambil berkah, supaya anak kita nanti lahir itu bisa mengikuti jejaknya ulama. Nah, itu kuncinya. Makanya kalau nanti ada sudah menikah di sini, langsung datang ke kuburannya Guru Teh Malam. Di sini ada makam ulama kita. Ini tidak jauh, cukup kirimkan doa, bertawassul, kemudian minta kepada Allah, berikan aku keberkahan, anak-anakku kelak. Makanya pengantin baru disuruh ziarah kubur sebelum berhubungan. Nah, itu tadi kalau mau jadi ulama anaknya, caranya berhubungan di bulan Ramadan, pas selesai buka puasa, sebelum makan apa-apa, baru sudah minum air putih, berhubungan. Tapi susah Pak, karena menjelang maghrib. Itu tidak boleh lama. Kalau bisa, itu bisa melahirkan ulama di situ. Itu kata Imamul Ghazali, saya hanya sampaikan. Kalau tidak bisa pakai yang kedua, sesudah sholat duhur, itu bagus sekali. Itu pesannya guru Profesor Dr. Quraisy Shihab kepada Profesor Dr. Arifuddin ketika pengantin baru. Berhubungan sesudah sholat duhur, itu anakmu akan cinta agama. Itu ada hadisnya Rasulullah, tapi isyarat. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu ada isyarat untuk orang tua. Kenapa bukan malam? Itu syaratnya. Yang kedua, kalau tidak bisa ketiga, sebelum dan sesudah sholat subuh, itu juga bagus. Supaya anak itu cerdas. Tapi ada pesan, jangan berhubungan ketika ngantuk sekali. Anaknya pasti lambat bicara. Betul Pak? Kalau ada orang ngantuk kemudian berhubungan, itu sudah 7 tahun anaknya masih bilang, atta. Oh itu, tidak bisa ngomong itu. Ya nang kau kutuli makanan ni amma. Tan rocak karudu ya tuh. Iya. Jangan berhubungan ketika kenyang sekali, karena itu membuat anakmu akan malas.
Makut tumatu nana ekongka. Ia kembali wasalladaki palasang. Kalau sudah bermimpi berhubungan kemudian berhubungan secara nyata menyebabkan istri hamil, maka anaknya akan kena epilepsi atau penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris. Itu penting saya sampaikan. Makanya hati-hati, jangan sembarangan, Pak. Maka berwudu sebelumnya, minta doa. Ketika diberikan kenikmatan, letakkan tangan di atas dada, laki-laki meletakkan di lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Itulah pesan ulama. Angin laukona, riwatku menyembunyi. Itu kuncinya. Ketika engkau menunjuk ke atas, baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Singgah. Jangan kasih lewat. Nasabah itu nasab Pak dongangnya nak dia pegagai sana. Kau yang mengisi, makanya disebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan nalino macinai liserini. Makanya disebut sapu jagat. Ada kan orang baca itu kasih terus saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka di gurutnya itu cek kosong, tidak ada visinya. Di Rabbana atina fid dunya hasanah singgah ilawi agamilau. Ya ko anak madece ngilau yo kutu. Ya ko bupati minta di situ. Parampo o ko mati itu ilau. Lah kasih tahu memang. Ya natulang ka maka daw kitanga na di ewakibwa o pipat disangang ewakibwa o komiti jabatan ewakibwa itu semua istilah orang ulama kita. Napa ini tanana maka daman cito pandrita matu. Mabicu kopi. Kenapa? Karena di situ dia bisa kenal. Ini yang saya kasih tahu. Ini rahasia Pak. Ngaji tasawuf lama itu tidak dikasih. Ya, alhamdulillah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Pak. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah saya ceramah. Iya. Saya masih punya acara di Pinrang. Jadi saya mohon maaf. Terakhir penutup. Kode gaga tu lemala cerama aku pamula na tu capakna. Yaitu naci dital. Sebenarnya Rasulullah itu yang paling pertama adalah nur. Itu makanya kita kenal istilah Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu Pak bukan nama. Itu hanya adalah simbol. Karena Nur Muhammad itu namanya adalah Ahmad. Ahmad itu yang memancarkan cahaya disebutlah Nur Muhammad. Kenapa dia Ahmad? Karena dia melekat semua. Ahmad itu kan sholat juga. Berdiri huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Jasad kita kan juga dari 4 unsur. Api, angin, air, tanah. Api simbolnya berdiri, angin simbolnya ruku, air simbolnya sujud, tanah simbolnya duduk. Makanya tulisannya juga adalah Ahmad. Dari situlah sehingga mengatakan likulli syai'in min nurim Muhammad. Segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Karena Nur Muhammad itu nama aslinya adalah Ahmad. Cuma dia punya pancaran, disebutlah dia Nurun Muhammad. Setiap pancarannya itu masuk ke semua benda. Jadi ada masuk ke telur, masuk ke ini, masuk semua. Termasuk ke diri kita, masuk disebutlah rahasia. Sikirnya adalah Allah. Nah, di tubuh kita kan ada jasad, ada ruh, ada rahasia, ada nafas. Ada 4 yang kita zikir itu. Aja nasikiri na cidimi. Apa nalengi kong Allah Ta'ala pandremanang ya rapai. Nah, itulah sehingga ada mengatakan sikir watakale, sikiri na napasae, sikiri na rahasiae, kemudian sikirnya ruh. Makanya ada 4 karena memang kita dikasih 4. Saya tidak terlalu membahas jauh itu. Tapi intinya Nur Muhammad salawatnya disebut salawat Jibril. Makanya dipakai sallallahu ala Muhammad. Itu bentuknya fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' Allahumma sholli, yang fi'il madhinya sallallahu. Kenapa? Karena sebelum jasadnya Nabi Rasulullah diciptakan, ruhnya sudah diciptakan. Sehingga ruhnya yang disolawati, nurnya ini disebutlah salawat bentuk fi'il madhi. Karena belum ada jasadnya, dia sudah disolawati. Salawat kepada nurnya disebut salawat Jibril. Pakai sallallahu ala Muhammad. Nah, makanya pakai itu. Makanya kalau mahalul qiyam kita pakai sallallahu ala Muhammad. Itu karena nurnya hadir. Bagaimana caranya menghadirkan? Gampang. Karena terkoneksi langsung. Semua benda di situ dia ada nurnya. Nah, sama aja dengan video call, koneksikan langsung muncul. Sama gitu Pak. Tidak jauh beda. Ulama kita dulu paham video call itu sebelum ada video call. Cuma nak belakangan itu video call tapi dia tidak tahu hakikatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.